Aufa Syahrizal Sarkomi SPMSJ, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, lahir di Batu Raja, 14 Agustus 1964. Ayah dari dua orang anak ini pernah bergabung dan dikenal sebagai penyiar di TVRI Sumatera Selatan. Sempat mengenyam pendidikan S1-nya di Institut Pertanian Bogor, S2 Master of Tourism and Hospitality Management Universitas Utara Malaysia, dan saat ini adalah kandidat Doktor Tourism and Hospitality Management Universitas Utara Malaysia. Perjalanan karirnya yang berliku menempanya memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni, hingga sempat dipercaya menjabat sebagai PJS Bupati Ogan Ilir. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Surustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Ya, masuk. Assalamualaikum. Apa kabar Mima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Waduh, mimpi apa nih? Saya dapat kunjungan dari penyiar cantik. Di sini Pak Aufa, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk. Mengganggu nggak ini kira-kira waktunya? Enggak lah, lagi santai juga. Kebetulan ya, biasalah pekerjaan selalu ada, tapi pagi ini nampaknya memang ini rezeki ketemu kayaknya. Kami nih yang harusnya akhirnya rezeki ketemu Pak Aufa di sini karena waktunya tuh padat sekali begitu ya, biasanya di schedule terus ini. Iya. Sorry, saya bikin buka maskernya biar kelihatan nih ya. Udah lama nggak ketemu Misma juga. Kebetulan ini saya jadi lebih pede karena saya udah 2 kali vaksin nih, ya, jadi lebih percaya diri ya. Iya. Tentunya Pak Aufa kalau berbicara mengenai Pak Aufa Sarkomi Syahrizal Sarkomi biasanya nempelnya Aufa Sarkomi itu nama udaranya begitu ya. Kalau berbicara tentang Pak Aufa nih, selain sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melekat di benak pemirsa TVRI Sumatera Selatan adalah penyiar TVRI Sumatera Selatan. Pernah jadi penyiar, betul, sebagai pembaca berita dulu. Kira-kira rindu nggak, Pak Aufa? Rindu sekali, saya rindu berhadapan dengan kamera. Yang jelas rindu dengan pemirsa. Waktu itu tahun berapa ya kira-kira? Saya mulai bergabung TVRI tahun 96 ya, 1996, kemudian sampai 2003. Dan waktu itu saya sempat ada kesempatan sekolah, jadi saya break sebentar, sekolah di Malaysia, pulang dari Malaysia 2005 bergabung lagi sampai 2010. Nah, mungkin karena kesibukan dan saya juga sempat ke dinas di luar kota di Batu Raja, jadi otomatis tidak punya waktu lagi untuk bergabung di TVRI. Tapi jujur saya rindu dengan TVRI. Yang paling dirindukan itu sebenarnya apa sih Pak Aufa? Rindu dengan pemirsa. Jadi di situ bisa kita bersilaturahim sambil bacakan berita. Yang paling penting rindu dengan teman-teman TVRI. Itu paling penting. Pernah punya pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan sampai saat ini, karena kan bukan waktu yang sebentar begitu ya, walaupun sempat mengenyam pendidikan di luar, kemudian pas kembali masih berkesempatan untuk kembali di TVRI. Itu apa pengalaman yang mungkin sampai sekarang tuh ini lucu tapi nggak akan dilupakan gitu? Iya, pertama lucunya adalah kalau saya turun atau mungkin pergi ke daerah yang mungkin jauh dari kota Palembang, karena sebagian masyarakat yang mungkin untuk usia yang udah tua kali ya, mereka masih menganggap saya adalah penyiar TVRI. Karena wah ini penyiar TVRI. Oh iya udah kayak selebritis gitu ya. Yang penting yang jelas ya saya bersyukur dengan adanya saya bergabung di TVRI, saya bisa kenal banyak orang. Kemudian saya pernah ikut syuting ke daerah-daerah, jadi saya mengenal daerah juga. Yang jelas karena kita sebagai pembaca berita, otomatis sebelum berita itu kita bacakan, kita kan membaca dulu ya. Ini kita paling tidak kita yang lebih tahu lebih
dulu tentang informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi akhirnya kita makin banyak ilmu pengetahuan dengan berita-berita yang kita baca. Gitu. Tapi tentunya sekarang setelah sudah tidak lagi menjadi penyiar di TVRI Sumatera Selatan, Pak Ova kan tentunya sudah disibukkan dengan kesibukan lain begitu di dunia yang berbeda juga. Tantangannya juga tentunya tidak bisa dibilang ringan begitu ya. Tapi berbeda. Seperti apa Pak Ova? Ada semacam keuntungan. Karena saya mungkin di TVRI itu banyak ngomong, banyak cuap-cuap, kemudian banyak memberikan reportase. Ternyata ilmu itu saya pakai di dunia kepariwisataan. Dimana dengan teknologi sekarang, kalau saya pergi ke suatu objek wisata, saya langsung live. Jadi direkam dengan HP, dengan handphone, saya langsung cerita tentang potensi itu. Laporan pandangan mata. Laporan pandangan mata, betul. Dan itu langsung kita posting di Instagram atau di WhatsApp atau mungkin di Facebook. Jadi secara tidak langsung itu jadi sebuah media saya untuk mempromosikan potensi wisata. Jadi ada satu keuntungan, artinya saya tidak terlalu banyak memikir lagi. Tahu objeknya apa, potensinya apa, langsung ngomong, ngocol aja langsung ya. Jadi direkam, dan alhamdulillah itu cukup berhasil saya memberikan potensi itu. Yang jelas pasti ada korelasinya hubungan pengalaman yang kita dapatkan di TVRI setelah saya terjun ke dunia pariwisata. Walaupun jujur background saya bukan orang pariwisata. Oh ya? Background saya orang pertanian. Terus kenapa akhirnya bisa terjun begitu di pariwisata? Ya, awalnya ceritanya panjang ya. Jadi pada waktu saya jadi di background pendidikan pertanian IPB ya. Jadi kemudian saya bekerja di kantor gubernur, itu sempat jadi protokol gubernur. Dan saat itu pada zaman gubernur Pak Rosihan Arsad ya, itu kan banyak sekali duta besar yang datang ke Palembang. Kemudian saya dapat tugas oleh pimpinan saya untuk mendampingi para duta besar yang ada. Dan salah satu kegiatan kunjungan itu kita harus membawa mereka mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di kota Palembang khususnya. Nah dengan begitu akhirnya secara tidak langsung saya mulai mencintai nih dunia kepariwisataan. Dan kebetulan waktu saya kuliah di Malaysia, saya mendapatkan scholarship ya, beasiswa dari kerajaan Malaysia. Saya langsung cari nih, Fakultas Pertanian nggak ada. Tetapi saya lihat ada judulnya Fakulti Pelancongan, artinya Fakultas Pariwisata. Akhirnya saya mencoba berpikir, wah ini bisa saya combine nih antara pertanian dengan pariwisata, jadi agrowisata. Akhirnya saya mengambil jurusan pariwisata. Dari situlah awalnya saya mulai semakin mencintai dunia kepariwisataan. Setelah pulang ke Sumatera Selatan, kuliah selesai, ya akhirnya saya alhamdulillah diberikan tanggung jawab untuk bergabung di Dinas Kebudayaan Pariwisata, waktu itu sebagai kabid promosi. Nah disitulah saya mencoba mendalami ilmu tentang kepariwisataan, dan sampai saat ini alhamdulillah saya jatuh cinta dengan pariwisata. Tapi kemudian akhirnya merasa Pak Ova tersesat di jalan yang benar begitu? Ya bukan tersesat, menyesatkan diberikan jalan yang baru. Tapi kalau misalnya melihat banyak sekali tantangan di dunia pariwisata, ini menjadi salah satu PR baru begitu ya Pak Ova ya? Betul Bima. Jadi yang jelas karena kebetulan dinas kita ini nomenklaturnya judulnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Artinya di sini saya harus mendalami tentang kebudayaan, mendalami tentang kepariwisataan, dan memang kebudayaan dan pariwisata saya memang sudah seiring sejalan, yang nggak bisa terpisah. Apalagi kita tetap semakin semangat, visi misi dari Pak Gubernur kan, kebudayaan dan pariwisata salah satu misi yang kelima dari Pak Gubernur untuk pembangunan. Dan memang ya alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini dan kita pariwisata termasuk yang sangat terpengaruh, tapi kita tetap eksis. Ya kita tetap eksis dan tetap bangkit jalan seperti itu. Baik, ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, masih kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Alfa Syahrizal. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Pak Alfa, kita lanjutkan kembali. Tapi ngomong-ngomong tidak mengganggu waktunya kan? Oh enggak, tapi kayaknya kita lebih enak ngobrol sana, lebih santai gitu ya. Baik. Silakan. Ya, makasih banyak Pak Alfa. Senang banget ini bisa dikunjungi. Jadi
lebih enak wisata. Iya, betul sekali. Ya, Pak Ova, kalau berbicara mengenai pariwisata dan juga kebudayaan, ini pasti harus sesuatu yang baru, yang segar begitu ya. Nah, selama Pak Ova menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebenarnya bagaimana sih mendapatkan ide-ide baru untuk memunculkan sesuatu yang segar bagi kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih Umar. Jadi artinya kita tahu bahwa Sumsel ini ada 17 kabupaten kota, dan setiap kabupaten itu memiliki destinasi wisata unggulan. Jadi ada yang diunggulkan kayak Pagaral mungkin alamnya, kemudian kalau di daerah lain budayanya. Dan ini harus kita jeli dari itu. Dan saya juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman ataupun komunitas di kabupaten kota untuk mereka mencoba menciptakan satu produk destinasi wisata yang memang itu diunggulkan oleh mereka. Dan bahkan dalam waktu dekat kami akan coba melakukan penilaian, mungkin seperti dilombakan, bagaimana mereka menciptakan semacam desa wisata yang di daerah masing-masing, dan kami akan melakukan semacam anugerah pesona desa wisata untuk level Sumatera Selatan. Dan satu hal lagi yang kita patut banggakan bahwa tahun 2016 dengan banyaknya prestasi olahraga dan kita berhasil sebagai tuan rumah event-event besar, maka Sumatera Selatan sudah dideklar oleh Menteri Pariwisata waktu itu Pak Arief Yahya bahwa Sumsel sebagai sport tourism destination, jadi pusat olahraga wisata yang ada di Indonesia. Nah, ini semacam sebuah kekuatan baru bagi kita untuk bagaimana kita menggabungkan kegiatan olahraga dengan pariwisata. Sebagai contoh, andalan kita dan baru 2 kali kita laksanakan yaitu adalah event besar yang namanya Sriwijaya Ranah Grand Fondo. Nah, ternyata kegiatan ini cukup banyak peminatnya, bahkan kemarin terakhir yang kedua itu ada diikuti oleh 19 provinsi dari seluruh Indonesia, ditambah dengan 2 negara, Amerika dan Jerman yang berpartisipasi pada event itu. Dan ini menjadikan sebuah daya tarik tersendiri untuk kita bagaimana mendatangkan wisatawan. Jadi artinya kami selalu berusaha dengan cara turun ke lapangan untuk mencoba menggali semua potensi wisata yang ada di daerah. Dengan demikian akan muncul ide-ide baru, kemudian perencanaan-perencanaan baru. Ini yang harus kita apakan, harus kita bikin apa seperti itu. Iya, jadi tadi akan ada apa sih namanya penghargaan gitu ya untuk pada desa wisata. Iya, pada desa wisata ini sebenarnya mengikuti kalau di nasional kan adanya pesona Indonesia ya. Begitu ya. Kita juga sudah pernah mendapatkan begitu ya Pak. Dan itu ide itu datang dari situ. Contoh nih, ini adalah piala yang kita dapatkan tahun 2018 di mana Sumatera Selatan menjadi juara umum untuk anugerah pesona Indonesia terpopuler. Jadi dan alhamdulillah tahun 2020 yang seharusnya kemarin diberikan penghargaan karena pandemi mungkin ditunda, kita pun sudah masuk 8 nominasi. Dari 14 nominasi kita masuk 8. Sudah hampir setengah ya? Iya, udah hampir setengah, dan kita masuk 3 besar. 3 besar itu artinya ya mudah-mudahan dari 8 nominasi itu ya kita kembali akan meraih juara umum ya, karena kita paling banyak kalau dibanding dengan daerah-daerah lain. Ini harapan kita, dan SWG-nya sudah diberikan tanggal 9 nanti di Labuan Bajo. Tapi karena mungkin ada musibah di NTT, jadi anugerah ini ditunda pelaksanaannya pada tanggal bulan Mei akan datang. Nah, kemudian satu hal dengan adanya kegiatan kami terinspirasi bagaimana kita menciptakan atau artinya memberikan penghargaan kepada daerah yang mencoba untuk menciptakan desa-desa wisata, karena dengan adanya desa wisata ini kita harapkan masyarakat akan ikut aktif di dalam kegiatan itu, sehingga mereka juga akan merasakan bagaimana manfaat dari dunia kepariwisataan di masyarakat. Karena kegiatan pariwisata pasti berdampak kepada peningkatan perekonomian bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan kita adalah dengan kegiatan pariwisata yang mencoba supaya ekonomi kerakyatan bisa bangkit seperti itu. Pak Ova, kalau Bapak melihat kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan yang masih belum digali begitu dan punya potensi besar di balik itu semua, itu sebenarnya apa? Kalau kita hitung potensi banyak sekali ya yang digali. Contoh pertama masalah kebudayaan ya. Kita tahu dengan 17 kabupaten kota ini, setiap kabupaten memiliki kebudayaan yang berbeda dan beragam. Bahkan satu kabupaten saja bisa
bisa banyak sekali budaya yang ada di kabupaten itu. Oleh karena itu kami sekarang jemput bola. Jadi kami turun dengan tim ahli cagar budaya, tim ahli budayawan dan sejarawan, kita turun untuk mencari dan melihat, mendengar apa sih potensi budaya di setiap daerah. Baru-baru ini kami baru pulang dari Lahat dan Paggaralam. Kami dengan tim ahli cagar budaya melakukan survei pendataan terhadap batu megalit yang ada di Lahat dan di Paggaralam. Dan kita tahu bahwa Lahat sendiri sudah dideklar sebagai daerah 1000 megalit karena memang banyak sekali, bahkan baru saja ditemukan lagi megalit di kebun kopi yang dilaporkan masyarakat. Langsung kami turun, kami data. Nah, salah satu perjuangan kami dengan adanya Lahat dinyatakan sebagai 1000 megalit, bahkan sudah mendapatkan rekor muri pada tahun 2012. Ini pun menjadi semacam kekuatan kita bagaimana kita bisa memperjuangkan megalit ini sebagai warisan budaya yang bisa diakui UNESCO. Dan ini salah satu keunikan dari Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat. Ini satu lagi yang akan membawa nama besar Sumatera Selatan gitu. Jadi kalau ini sudah diakui UNESCO, ya pasti akan semua seantero dunia akan tahu bahwa di Sumatera Selatan ada sebuah kekayaan budaya yang akan menjadikan daya tarik wisatawan, khususnya wisatawan secara dan budaya akan datang. Karena megalit itu menceritakan tentang peradaban manusia tempo dulu. Jadi menarik sekali. Pasti menarik sekali. Pasti menarik sekali. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut bukan basa-basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Pak Alfa, kita lanjutkan kembali. Kalau berbicara mengenai pengalaman hidup, tadi sudah disebutkan di awal Pak Alfa dulu pernah menjadi di TVRI Sumatera Selatan, kemudian juga dari pertanian hingga akhirnya hijrah ke pariwisata. Pernah jadi guru juga begitu. Dan akhirnya pernah juga menjadi PJS Bupati Ogan Ilir. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya yang melatar belakangi setiap langkah seperti itu Pak Alfa, hingga akhirnya pernah bermimpi nggak juga bisa berada di posisi ini sampai saat ini? Kalau bermimpi mungkin tidak, tapi kita yakin bahwa segala sesuatu itu kembali kepada takdir. Saya pernah jadi guru 15 tahun, saya pernah jadi penyiar TV, tadi juga saya pernah diberikan kepercayaan sebagai kepala dinas di Oku, Batu Raja, bahkan tadi pernah menjadi dipercaya oleh gubernur sebagai PJS Bupati pada masa pilkada kemarin. Artinya prestasi-prestasi ini saya dapatkan tidak lain adalah dari kesungguhan kita yang selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan berarti saya punya prinsip hidup, Bima. Apa? Prinsip hidup saya adalah artinya kebahagiaan itu pasti semua orang ingin bahagia, tetapi tidak dengan serta-merta kebahagiaan itu dapatkan. Maka prinsip hidup saya kutip dari Buya Hamka, bahwa kebahagiaan itu terletak pada kemenangan yang silih berganti. Dan kemenangan itu tidak akan pernah kita raih tanpa adanya sebuah pengorbanan dan ada lagi didukung oleh sebuah kekuatan dan keinginan. Nah, prinsip ini saya pakai dalam kehidupan saya. Ditambah dengan satu hal lagi, dengan perkembangan teknologi, dunia, kemudian globalisasi, saya punya prinsip lagi, kita boleh ngikutin arus, tapi tidak terbawa arus. Kenapa? Kalau kita terbawa arus, berarti kita tidak punya kendali. Tapi kalau kita ngikutin arus, kita punya kendali. Kita mau kemana? Nabrak, belok. Seperti ini. Jadi artinya kita punya prinsip hidup. Alhamdulillah prinsip hidup itu saya pakai dan alhamdulillah sampai saat ini saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk sebagai kepala dinas budaya pariwisata, bahkan pernah jadi PJS Bupati dan sebagainya. Orang yang paling berjasa dalam setiap kesuksesan Pak Alfa? Yang pasti kalau sekarang istri saya dan keluarga saya dong. Kalau dulu ya orang tua, karena orang tua sudah pass away dua-duanya. Ya sekarang istri saya. Ya, dan anak-anak yang selalu mensupport saya, selalu mengingatkan saya, dan yang pasti adalah saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan. Bersyukur. Jadi bersyukur itu merupakan salah satu kunci Pak Alfa terlihat selalu bugar gitu. Ya, insya Allah. Jadi dengan bersyukur kita tahu bahwa ini semua adalah karunia Allah. Jadi kita jangan jadi orang jumawa, jangan jadi orang yang jadi arogan dan sombong. Semua ini adalah harus kita syukuri. Suka dukanya jatuh bangun itu biasa. Saya pernah cukup lama juga katakanlah tidak memegang sebuah jabatan tertentu. Di samping juga saya pernah memang harus meninggalkan kegiatan karena saya harus sekolah. Jadi alhamdulillah
sekolah pun saya dapatkan dari semuanya, ya bukan sombong ya, mulai dari SMP sampai ke perguruan tinggi saya mendapatkan beasiswa. Bahkan hari ini saya pun insya Allah segera akan menyelesaikan pendidikan S3 saya juga beasiswa dari kerajaan Malaysia. Seperti itu. Ya, kalau berbicara mengenai mimpi selanjutnya, Pak Ova apalagi yang ingin dicapai? Ya, tentu ya kita sukses sampai akhir ya. Suksesnya dalam artian apa ini? Ya, paling tidak kita mendapatkan kalau saya sebagai seorang pegawai negeri, artinya kita mimpi saya adalah saya bisa selesai menyelesaikan tugas sebagai pegawai negeri atau ASN sampai puncak tanpa masalah. Kemudian kalau dari segi tadi jabatan saya rasa tidak mungkin susah ya, kita jabatan adalah amanah ya. Jadi apapun yang diberikan oleh pimpinan kita akan melaksanakan itu. Yang jelas mimpi saya adalah bahagia dunia akhirat bersama anak dan istri. Anak-anak apakah ada yang juga akhirnya terjun mengikuti jejak papanya begitu? Ada kayaknya kata orang bunga jambu tidak jauh dari pohon. Jadi anak saya yang nomor 1 kebetulan sama-sama kuliah di Malaysia dan sekarang dia sudah kerja di perusahaan Malaysia. Yang nomor 2 ini rupanya nurun bakat sebagai presenter. Jadi dia juga sudah berani terjun sebagai MC. Kemudian bahkan sekarang dia ditunjuk sebagai salah satu reporter untuk TV Persatuan Pelajar Indonesia untuk chapter Malaysia. Jadi dia sebagai reportasenya, di mana kadang-kadang sampai tengah malam dia rapat di seluruh dunia. Jadi setiap dunia dia ada perguruan tinggi yang ada orang Indonesianya, mereka memiliki suatu Persatuan Pelajar Indonesia dan mereka punya TV rumahnya. Jadi anak saya yang nomor 2 ini yang nurunin bakat ayahnya. Alhamdulillah itu ya. Tanpa diajari gitu ya. Dia turun sendiri. Iya, Pak Ova kalau ingat-ingat dulu acara apa yang paling favorit waktu masih menjadi penyiar TVRI? Acara yang paling favorit ya pasti berita ya, karena saya news reader ya, membaca berita. Yang paling bahagia saya adalah waktu itu kan karena belum ada TV yang lain kan, kalau TVRI. Artinya memang kita ditunggu oleh semua orang. Jadi setiap jam 4:30 itu pasti ditunggu orang. Makanya sampai saat ini sebagian orang masih menganggap saya adalah penyiar TVRI. Ini sebuah cerita sejarah, sebuah pengalaman yang harus saya syukuri kembali. Ya, bahwa dengan saya menjadi penyiar berita, saya banyak dikenal orang. Sehingga pada saat saya berkunjung ke sebuah daerah, orang kenal saya, ini Pak Ova yang pernah penyiar ya. Oh ya, akhirnya kita terjalin silaturahmi. Itu judulnya dulu kalau tidak salah berita daerah ya. Berita daerah. Nah, Pak Ova kali ini saya akan menantang Pak Ova untuk mengobati kerinduan pemirsa. Opening dulu nih, opening baca berita daerah ya dulu. Silahkan langsung saja ke kamera kita. Masih ingat nggak ya? Harus ingat. Baik, selamat petang saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ova Sahrizal Sarkomi dalam berita daerah. Berbagai berita menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi dan akan segera kami sampaikan. Dan inilah cuplikan berita pertama. Masih ada ya. Iya, itu tidak bisa kita lupakan, itu pengalaman. Baik, Pak Ova, ini di akhir perjumpaan kita hari ini, apa yang ingin dibagikan kepada pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Bukan Basa-Basi mengenai ajakan tentunya untuk mencintai budaya dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Yang jelas saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya generasi milenial, karena Sumsel memiliki banyak sekali potensi budaya dan potensi pariwisata. Mari kita ikut berpartisipasi, ikut memberikan perhatian dan kepedulian kita terhadap budaya. Yang jelas, mari kita lestarikan muatan lokal kita, budaya kita, sehingga bisa muncul dan artinya kita mari cintai budaya kita, cintai daerah kita. Ada satu slogan kalau di pariwisata itu, cintai negerimu, kenali negerimu dan cintai negerimu. Sekarang kita kenali Sumatera Selatan, cintai Sumatera Selatan. Kenali budaya Sumatera Selatan dan cintai budaya Sumatera Selatan, sehingga kita bisa dikenal oleh orang banyak. Baik, terima kasih sekali Pak Ova sudah berbagi waktunya hari ini, sudah kami sita waktunya dengan kesibukan yang cukup padat setelah sekian hari reschedule ya. Akhirnya kami bisa hadir menyita waktu. Pak Ova, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Tentunya pemirsa juga sudah rindu sekali. Sama-sama. Ya, sekali lagi pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dalam Bukan Basa-Basi. Akhirnya saya Wimaya Surusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.